Halo, selamat malam semua. Em, ini kita kembali di IG Live Kreologi bersama saya Theo Surbakti. Sambil menunggu, saya tulis dulu topik buat malam hari ini. Halo. Jadi malam hari ini menjelaskan sedikit tentang Duanyam dan Kreologi sebelum kita mulai sesinya. Buat yang belum tahu, Duanyam itu merupakan salah satu usaha sosial yang dibuat berdasarkan pemberdayaan perempuan, terutama dalam bidang anyaman. Jadi Duanyam itu menjual berbagai macam anyaman, produk kria dari bahan serat alami yang diambil dari berbagai pelosok Nusantara, diantaranya Flores, Papua, dan belakangan ini juga kita sudah mulai mengembangkan produk purun dari Kalimantan Selatan. Pada malam hari ini kita akan kedatangan seorang narasumber, Mbak Eet namanya. Beliau ini dari Niora Indonesia dan merupakan salah satu komunitas yang tergabung dalam komunitas Kreologi. Kreologi itu merupakan salah satu produk yang belakangan ini dikeluarkan Duanyam dan sekarang jadi salah satu bisnis sendiri, di mana di Kreologi kita mencoba mengembangkan komunitas penganyam dan membantu mereka dalam memantapkan terutama dari sisi manajemennya. Nah, kayaknya Mbak Ed sudah bergabung di sini. Saya coba ajak dulu ya. Oke. Oke. Um, jadi malam hari ini kita akan ngobrol bersama Mbak Ed, owner dari Niora Indonesia. Nah, sebentar. Iya. Halo, Halo Mbak Ed. apa kabar? Baik, Mbak Ed gimana kabarnya di sana? Sehat selalu, harus sehat selalu. Ya, terima kasih nih Mbak Ed sudah bergabung dengan IT Live Kreologi malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke ngobrol-ngobrolnya, mungkin kami persilakan Mbak Ed untuk kenalin diri dan Niora Indonesia itu buat semua yang dengerin dan live sama kita malam hari ini. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam, teman-teman semua. Tadi banyak yang nanya, dikirainnya pakai uh, Zoom. Jadi banyak yang nanyain mana linknya katanya gitu kan. Oke lah. Halo Mbak Mita, di sini ada Ibu Mita nih. Kenalkan nama saya Halo, Ibu Eti Mita. Suryatin, nama saya dipanggilnya Eet ya. Kalau orang sudah Eet berarti Sunda sekali itu. Uh, nah, saya sebenarnya memulai Neora ini adalah humaniora, jadi mengangkat nilai budaya humanisme dari melalui wastra dari kain yang ada di khususnya yang ada di Kabupaten Sika di Flores ya. Nah, saya memulai ini sebenarnya sudah terlambat nih, sedikit terlambat Hmm. karena saya sendiri waktu memulai usia 50 tahun, di mana pada saat itu anak-anak muda yang lagi gencar-gencarnya bisnis yang dikelola oleh milenial. Nah, jadi saya harus bersaing dengan mereka. Nah, itulah tetapi dengan penuh semangat oma-oma saya berusaha terus mencoba memperkenalkan belajar tentang khususnya saya storytelling nih memperkuatnya
storytelling dari produk itu sendiri, dan saya terus, dan bahkan saya belajar dari anak muda malah. Itu yang saya kenalkan. Jadi Niora lebih fokus kepada tenun, ya, di mana ada tenun ikat saya lebih fokus kepada tenun ikat sika saat ini. Yang ke depan nanti bisa tenun-tenun yang lain, dan saya membuat produk development khususnya bentuk tas dan kebutuhan alat-alat kayak misalnya aksesoris untuk kantor, untuk pelengkap untuk fashion seperti itu. Ya, itu kenalannya Oke, kali jadi ya. iya Mbak. Nah, jadi kalau untuk produk-produk yang dibuat tadi kan sudah dikasih tahu sebagian. Kalau kita mau lihat itu juga ada di Instagramnya Niora Indonesia ini kan, Mbak Ya, Ed ya. ya. Kalau mau lihat produk-produk kita ada di Niora Indonesia. Di situ ada Niora ID, tapi sebentar lagi dia juga masih ada, tetapi saya akan off-kan. Jadi akan Niora Indonesia masuk yang baru di situ. Nah, nih sebenarnya bisnis saya bukan di situ hanya kayak apa ya, galeri atau show produk tentang show, tapi kalau misalnya teman-teman atau bapak dan ibu ingin ternyata produknya ingin membuat sendiri custom, nah itu biasanya saya memang lebih banyak custom. Jadi bawa Oke, contoh, nanti kainnya saya punya, terus saya tunjukin seperti apa, jadilah jadi produk. Jadi produk menjadi produk yang istilahnya tidak akan sama dengan yang lain, insya Allah. oke. Jadi selamat malam buat kawan-kawan yang sudah bergabung juga Hmm. dengan IG Live Kreologi ini. Malam hari ini di sesi IG Live ini kita kedatangan Mbak Ed ya, salah satu owner daripada Niora Indonesia, dengan topik produk syarat makna dengan Niora Indonesia. Jadi nanti kita bisa tanya dan gali lebih jauh tentang maknanya seperti apa. Jadi tadi sudah diceritakan bahwa banyak produk-produk turunan dari kain tenun yang dikerjakan oleh Mbak Ed bersama dengan Niora Indonesia. Nah, Mbak, kalau bahan bakunya boleh dikasih tahu nggak ke kita? Sebenarnya biasanya produk-produknya dari Niora ini pakainya apa aja sebagai bahan baku? Bahan bakunya kita pakai tenun ikat sikah, dan saya mengkhususkan pewarna alam. Pewarna alam, terus kemudian dan saya juga kebanyakan hampir seluruh ya, saya menggunakan tenun ikat sika yang kontemporer. Artinya bukan tenun yang biasa pakai di upacara adat. Jadi lebih ke garis-garis ya. Kalau saya langsung bawa contekan ya. Nah, ini kontemporer. Jadi ini uh, biasanya bisa di bisa di bisa, ya kita sedikit bisa acak-acak, nggak berdosa. Sebenarnya bisa juga sih yang karena kan kalau yang punya motif adat itu saya harus pinter cara memotongnya supaya filosofinya tidak hilang. Jadi saya menggunakan kontemporer. Nah, ini saya menggunakan semuanya produknya pewarna alam. Tambahannya saya menggunakan gabungan dengan kulit. Kulitnya itu ada kulit sapi, ada kulit reptil juga, tergantung dari kebutuhan customer. Nah, untuk reptil sendiri kita kayak reptil yang memang punya sertifikat gitu. Oke, berarti sertifikasi dari si kulit tadi itu diperhatikan berarti dalam setiap produknya Niora. Ya, ya, supaya sama-sama tidak merusak lingkungan, bahwa itu adalah produk yang memang bukan istilahnya diambil dari tempat yang liar, terus kemudian dan tidak merusak lingkungan. Karena saya juga ingin menggabungkan dengan yang tenun ikat sika ini, bahwa ini adalah mempertahankan tentang lingkungan di sini, karena dia menggunakan pewarna alam seperti itu. Itu yang Oke. saya gunakan. Nah, tadi sempat tersebut dari bahan baku menggunakan tenun kontemporer. Nah, ini saya mau coba hubungkan sedikit dengan profil daripada Instagramnya Niora, Mbak. Itu kan tertulis mengapresiasi alam, budaya, dan menghormati nilai-nilai humanisme melalui kain. Nah, sebenarnya misi ini dengan pemilihan kain tenunnya itu ada hubungannya kah? Atau bagaimana ceritanya kenapa topik tenun yang ini dipilih? Yang mana yang dipilih, yang mana yang enggak gitu Mbak E?
Iya. Oke, kenapa saya memilih ini menghubungkan dengan itu? Artinya sama, walaupun kontemporer tadi ini punya motif sendiri. Di sini di tengah ini ada motif yang perlu kita pertahankan. Jadi pada saat saya memilih tadi membuat tas, pattern atau motifnya itu saya menggunakan motif yang di mana dia tidak merusak filosofi. Saya kebetulan kain ini sendiri salah satu di Indonesia itu yang sudah mendapat sertifikat indikasi geografis. Jadi sudah dilindungi di Indonesia ya. Jadi sertifikat melalui sertifikat indikasi geografis di Kemenkumham. Nah itu ini apa? Uh, jadi saya mencoba di sini memperkenalkan setiap produk yang kita angkat. Misalnya saya punya buku nih, angkat, itu ada ceritanya. Setiap produk ada motifnya dan itu ada ceritanya. Jadi kalau misalnya ada yang membeli tas dari saya selalu melengkapi bahwa itu ada cerita di behind produk itu sendiri. Bahkan kita bisa tahu beberapa bahwa tenun itu dibuat oleh siapa. Itu yang kita ini kan. Jadi saya sangat hati-hati, sangat menghormati kain itu. Jangan sampai misalnya wah saya salah memotong atau salah mengapresiasi motif yang ada di sini. Karena kadang-kadang motif ini sendiri sudah ya tadi udah ratusan tahun ya berada seperti itu. Nah, ya. ini kebetulan ada beberapa yang sudah mulai bertanya nih Mbak Ed sambil kita berdiskusi. Iya. Nah, tadi ada dua. Yang pertama dari Peda Oditya 98. Bahan baku tenun yang digunakan berasal dari mana, Kak? Ya. Sekalian dengan Riza Amala 79. Dia bertanya nih, ada ceritanya kah di balik motif tersebut? Iya. Nah, oke, untuk ya. Untuk tenun sendiri di sana ada tiga kategori. Pertama, tenun yang berasal dari kapas. Tenun yang dari kapas itu tenun biasanya hanya untuk dekorasi karena dia agak keras ya. Jadi tidak bisa digunakan tetapi lebih keras. Tetapi zaman dulu rata-rata menggunakan mama-mama zaman dulu itu dari kapas yang dipanen sendiri. Terus yang kedua adalah tenun yang tetap pewarna alam tetapi bahan bakunya dengan kain benang katun yang dari toko seperti ini. Ini yang kalau beli yang sering di pasaran yang banyak sekarang ini adalah kain yang katunnya dari toko benangnya tetapi dia dicelup dengan pewarna alam. Nah itu. Jadi karena supaya bisa digunakan. Nah yang ketiga adalah kain memang kain itu katunnya pewarna alam, katunnya dari toko, dari pabrik, dan menggunakan kimia. Jadi ada 3 jenis. Nah itu seperti itu. Yang ini, yang saya gunakan adalah yang ini, yang kedua. Karena ini mudah digunakan. Terus kemudian kalau pewarna semua alam juga mahal harganya dan dipotong-potong. Waduh, seperti motong-motong duit ya. Sayang banget. Jadi saya menggunakan yang kedua ini. Kebanyakan ini di pasaran yang seperti ini. Nah, dari Mbak Riza tadi, apakah setiap motif itu ada storytelling-nya? Betul. Seperti kalau kita lihat mungkin ada, kalau Mbak Riza pernah mengenal tenun ikat sika, ada warnanya misalnya bintang. Bintang itu di sini nyontek juga saya. Ada namanya bintang itu dalam Mawarani namanya. Saya coba lihatkan di sini ada bintang dalam Mawarani. Nah, ini kalau kelihatan ada bintang, ada bintang. Nah, itu di bawah. Nah, ini bintang. Nah, ini adalah dalam Mawarani. Ini adalah artinya itulah bintang adalah melambangkan keutuhan dalam rumah tangga. Jadi ada itu bintang itu melambangkan bapak, anak dan satu keluarga. Nah itu biasanya motif seperti ini bagus untuk anak muda karena lambang kesuburan juga itu. Nah saya
Saya sudah mengumpulkan 52 motif sebenarnya cerita ini. Jadi saya sudah mengumpulkan 52 motif. Bisa ya, kalau teman-teman mau ya silahkan, dan ada di Instagram juga ada. Mbak Ed, ini 52 motif yang dikumpulkan ini. Nah, jadi tadi kan Mbak Ed udah cerita soal 3 jenis ya. Yang pertama yang alami, yang kedua yang katunnya dari toko tapi dicelup dengan pewarna alami, dan yang ketiga tadi kainnya yang dibeli dari toko dan pewarnanya juga pewarna kimia. Jadi Mbak Ed menggunakan yang kedua, pakai pewarna alami semua ya kalau dari Niora. Pewarna, ya betul. Nah, kalau soal si 52 motif yang sudah Mbak Ed kumpulkan ini, itu dari mana-mana aja asalnya? Itu motif hanya sebagian kecil dari Kabupaten Sika yang sudah mendapat sertifikat. Yang di Sika itu Maumere ya. Kalau orang kenal ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, itu Maumere ya. Ah iya, lagu itu ya. Itu ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan lah. Itu pasti kenal dengan Maumere. Maumere itu adalah kotanya. Jadi kabupatennya adalah Sika gitu kan, seperti itu. Nama indikasi geografisnya dalam sertifikat itu adalah tenun ikat Sika gitu. Kenapa ini 50 buku ini? Isinya cuma 50. Sebenarnya buku ini motif ini mungkin beratus-ratus ada di sana. Tapi butuh waktu untuk mengumpulkan, mengumpulkan ini karena kebetulan waktu itu saya membantu untuk proses sertifikasi indikasi geografis. Jadi baru 50 yang ini. Sebenarnya masih ada lagi. Ya, tapi yang disertifikasi baru 52. Gitu. Oke, jadi kalau setiap kali kita mau beli nih ke Niora, nanti kita tahu dulu artinya apa sebelum kita bikin. Ya, bisa. Kita misalnya, ini ada kain, motifnya artinya apa, gitu kan, seperti itu. Jadi saya akan memberitahu. Dan pewarnaannya pun kita kasih tahu, misalnya, birunya ini indigo, terus merahnya akar mengkudu, kuningnya kunyit. Jadi tahu orangnya siapa. Dan bahkan, siapa sih yang nenun ini? Kita juga akan kasih tahu siapa yang nenun ini. Nama orangnya atau nama komunitas atau gimana? Ada nama orang dan nama komunitas. Oh gitu. Kalau yang lagi Mbak pegang siapa yang nenun? Ini yang saya pegang ini dia dari daerah Watu Blabi ya, Watu Blabi sana. Ini mama, aduh aku lupa nama mamahnya. Ada di Instagram saya kok lupa. Ini dari Watu Blabi ya. Ada ini satu kelompok yang di daerah Watu Blabi. Ya. Aku lupa juga. Artinya apa ya Mbak Ed? Ada nggak di situ contekan? Kalau yang ini, motif yang ini, sebenarnya ini kebanyakan kontemporer ya. Karena tidak ada motif besarnya ya. Ya, ini tidak ada motif besarnya. Hanya ngambil motif bagian kecil aja. Ini dari motif kecil aja dari sebagian motif yang ada. Saya harus nyontek kadang-kadang karena saya terlalu banyak, lupa juga. Begitu. Kalau dari sekian banyak tenun yang tersedia di daerah Sika ini, ya kan, mau merek kiri ke kanan ini, Mbak Ed sendiri milihnya yang mana dan kenapa gitu? Oh, kenapa saya Sika? Kenapa saya ngambil tenun Maumere? Karena saya pernah tinggal di Flores itu kan 15 tahun ya. Terus kemudian waktu itu saya sudah mengumpulkan dari daerah dari Ende, Flores Timur, dan dari Manggarai. Jadi saya mengumpulkan tenun-tenun, tetapi ya sekedar hanya mengumpulkan aja. Setelah tanya-tanya ternyata setiap tenun punya cerita, punya filosofinya gitu kan. Nah kebetulan waktu itu ada sebuah lembaga yang dan masyarakat di sana mau ingin mendaftarkan tenunnya karena sudah banyak direplikasi ya menjadi tenun printing, dan kekhawatiran itu mereka akhirnya ayo kita daftarkan ke Kemenkumham dan kita masukkan menjadi disertifikasi dan menjadi kekayaan Kabupaten Sika gitu kan, supaya bisa dilindungi. Jadi kalau ada yang menjiplak artinya bisa
dijiplak bisa diajukan ke hukum gitu kan seperti itu. Nah ini, nah saya terlibat dalam situ, terlibat untuk memproses itu, mengumpulkan informasi, mengumpulkan dengan masyarakat sana ya, memfasilitasi dan mengumpulkan cerita-cerita tenun satu motif ini dari daerah mana sih, ceritanya apa sih, terus kemudian tahun berapa sih ini datangnya kira-kira, terus kemudian dari situ saya cinta gitu kan, loh ini kok menarik, akhirnya saya menjadi pinter, dan pada saat saya setelah 15 tahun selesai, bukan selesai, saya ingin pulang ke Bandung, dan saya punya kain 200 lembar, mau diapain? Akhirnya saya berpikir, saya knowledge ada, cerita ada, saya punya tenun, kenapa saya nggak mencoba ya ikut membantu juga mama-mama untuk menjualkan gitu kan, seperti itu. Judulnya kayak gitu. Jadi karena saya ya karena paham, saya mengerti dengan tenun itu sendiri, karena saya juga mengenal istilahnya, nggak kenal maka tak sayang. Jadi karena saya sudah mengenal, jadi saya berbisnis yang sudah saya kenal. Nah, saya juga kalau besok saya mau ke ND, mempromosikan tenun ND, menjual tenun ND atau yang lain, saya juga pasti harus mengenal dulu tenun itu. Jadi saya harus memahami filosofi dari tenun-tenun itu apa gitu kan. Karena orang kalau oh ini tenun ND ya sudah. Tapi kalau diceritakan oh ini tenun ND dipakainya oleh siapa, misalnya biasanya oleh mama-mama, oleh siapa, atau dipakai siapa. Karena ada tenun juga ya memang untuk laki-laki dan perempuan beda. Gitu kan, seperti itu. Itu. Jadi karena saya Mbak Eet ini ibaratnya jatuh cintanya di tengah perjalanan lah ya. Dalam riset tadi mencoba mengkonservasi, lalu sudah terlanjur bawa rame, muncul idenya di sana. Iya, gitu. Betul. Nah, kalau ini kebetulan ada yang nanya sedikit, halo Rumah Dialog. Rumah Dialog bertanya kesulitan menemukan pasar nggak Bu buat jualannya Niora Indonesia nih berarti? Sebenarnya pemain untuk tenun itu banyak sekali ya. Pasarnya itu memang sudah banyak sekali. Karena dulu aja waktu pertama kali datang, saya memang nggak jualan, kebanyakan ya yang satu-satu sedikit. Saya menjual lagi ke teman-teman yang memang untuk dibuat pakaian dan segala macam gitu kan, seperti itu. Jadi ya sekarang tinggal kompetisi aja, artinya kita tinggal berani berinovasi, kompetisi, terus marketnya kemana gitu kan, seperti itu. Dulu mahal sekali tenun senet ikat, kalau sekarang lihat di Facebook atau di Instagram murah. Ada yang harganya memang kalau dulu dijual 1 juta, 2 juta, sekarang udah lebih murah. Artinya kan kayak di Kabupaten Sika sudah banyak juga orang yang memang membuat tenun kembali, menenun kembali, dan anak-anak muda. Nah itu yang penting juga, bahwa regenerasi untuk menenun juga bagian yang penting. Jadi sekarang sudah banyak lagi di Kabupaten Sika untuk sanggar-sanggar, kelompok-kelompok yang diinisiasi oleh pemerintah atau kelompok mulai menenun lagi. Jadi tenun udah banyak. Nah itu tinggal saya sih ya dibilang susah ya pasti susah cari pasarnya. Tetapi kita tinggal pasar kita kemana sih gitu kan, seperti itu. Ya tadinya saya membuat produk terus saya jual. Ya ya begitulah gitu kan istilahnya. Orang kan nggak suka desain saya. Tapi akhirnya saya terima sekarang orang misalnya pesanan custom walaupun cuma 1 saya buat. Gitu kan, seperti itu. Malah itu malah jadi rame. Nah, ini nih soal memproduksi. Berarti kan tadi bahan bakunya kebanyakan dia tenun dan kulit. Ya. Jadi, sebelumnya balik ke Rumah Dialog tadi, artinya ya tantangan lah kalau soal pasar, apalagi lagi. Ya. Ini memang kalau kebutuhan sekunder tersier orang belakangan. Tapi ada aja lah. Buktinya laku-laku aja ya Bu ya. Alhamdulillah. Apalagi kalau Lebaran dan Natalan ya. Kita kan saya bikin ya. Saya mainnya di kayak kado-kado Natal, kado Lebaran, itu menjadi inovasi saya gitu kan. Karena di situ orang mau kirimkan kado tapi yang cantik, yang ini gitu kan, seperti itu. Oke.
Kalau balik lagi ke proses produksi nih ya, gimana Ya. kita coba melihat Niora ini bekerja gitu loh Mbak. Mbak Eet kan tadi dapatnya di sana. Nah, lalu sekarang sudah mulai ada regenerasi penenun-penenun muda di daerah Sika. Nika. Nah, sebenarnya itu tuh perannya Niora Indonesia ke komunitas penenun ini gimana hubungannya? Apakah Mbak Eet pesan baru mereka kirim itu eh, gimana Mbak ceritanya bisa Ya. sampai ke bahan bakunya nyampe ke tempat Mbak Eet lah? Kalau saya yang Niora itu ya kadang saya pertama pesan, terus mereka kirim. Atau mereka juga punya stok gitu kan. Ini saya punya stok nih, kebetulan saya ada acara, biasanya dia juga kirim ke kita, terus kemudian nanti ya istilahnya negosiasi, ada sistem konsinyasi gitu kan, gitu. Tapi kebanyakan karena saya juga membeli tidak dari setiap kelompok ya, saya hanya dengan dari beberapa kelompok aja gitu kan, seperti itu. Karena kemampuan saya sendiri, terus kemudian saya juga membutuhkan tenun yang memang betul-betul ada yang melakukan quality control seperti itu. Ya, jadi bisa beli dan saya bisa juga beli putus artinya. Tetapi walaupun ya beli putus, karena kasihan juga ya mereka, pasti mereka harus menenun lama, nanti nunggu uangnya lama, jadi terpaksa kita harus beli putus, gitu, seperti itu. Oke, berarti Ya. terlepas dari laku nggak laku, itu dari resiko Niora Indonesia sebagai bisnis berarti ya? Ya, kita ngukur aja, kita punya stok berapa gitu kan, seperti itu. Terus ada event apa, biasanya ada event apa, baru kita harus kumpul banyak. Terus kemudian kita mengukur aja, saya selalu mengukur kebutuhan kita, seperti itu. Di sini ada Bu Serli nih, halo Bu Serli, dari Maumere. Halo Bu Serli. Oh, dari Maumere, halo Ibu. Ya, kalau kita di sini Bu sering ke kiri ke kanan pakai lagunya. Iya. Nah, kalau itu soal tenunnya, kalau soal kulitnya gimana Mbak E? Ya. Kulitnya kebetulan saya bekerja sama dengan processing yang sudah ekspor kualitasnya. Jadi saya juga tidak melakukan sendiri. Tadinya saya berpikir saya harus punya tukang jahit sendiri ya. Tetapi mempunyai tukang jahit sendiri bagi saya belum mampu gitu kan. Akhirnya saya bekerja sama dengan processing unit untuk yang terbiasa memproses tenun tas untuk ekspor. Jadi dia sudah terbiasa dengan tahu kualitas dari kulitnya seperti itu. Nah, saya ini Ibu Jaya Baru nih. Halo Bu Jaya Baru. Halo Ibu. Nah, saya menggunakan kulit sapi ya tadi, terus kemudian kulit reptil ada biawak, terus kemudian ada juga kulit kroko atau buaya ya yang sudah disertifikasi, sudah ada sertifikatnya. Jadi si yang penangkarnya nanti kalau kita butuh sertifikat dia kasih seperti itu. Oh, Iya. artinya. Tapi jarang sekali yang kroko. Karena apa? Kroko itu pertama mahal, yang kedua itu kan orang sudah berpikir bahwa ini harus lingkungan. Kalau takutnya nanti krokonya bukan dari tempat penangkaran, tetapi dari pengambilan liar gitu kan, seperti itu. Iya. Oke, artinya tenunnya itu dari Mbak EF, selebihnya diserahkan ke pihak ketiga ya, untuk menjadikan sesuai dengan apa yang mau dijual. Iya, jadi saya membuat misalnya, saya membuat ini, tetap saya melakukan quality control di tempat itu. Jadi saya misalnya saya melakukan quality control, terus kemudian saya sudah kayak menetapkan mereka punya penjahit banyak dan saya punya 2 orang, bahwa ini 2 orang ini buat saya ya gitu kan. Jadi kalau misalnya ada orderan, orang itu fokus kepada saya gitu kan. Kayak nitip. Oke. Kayak nitip pegawai di tempat vendor. Iya, di tempat vendor. Itu yang sebenarnya, dan itu pun menjadi artinya bagi pemula ya, itu bagus ketimbang kita langsung investasi banyak dari sejak awal ya. Karena tidak harus mengurangkan biaya lebih banyak. Tapi memang akhirnya biaya produksi karena seperti itu, dan saya pun seperti orang membuat cuma satu tas,
itu biayanya berbeda dengan orang yang membuat massal misalnya langsung 20 atau 30 dengan yang sama. Seperti itu. Ya. Ya. Hmm. Ya, tapi kalau untuk awal-awal buat mulai memang kolaborasi dengan pihak-pihak ketiga ini bisa jadi solusi ya Mbak ya. Buat Mbak Ed juga, Ya, apalagi kan nggak perlu invest gede kan di mesin, di pegawai juga. betul. Ya, ya. Ya, Nah, kalau ada satu yang mungkin saya mau nyampaikan juga yang menarik. hmm, Boleh ya? Jadi ini silakan kasus Mbak. kasus seperti ini kan pandemi itu susah ya. Waktu itu ada pegawai banyak, terus akhirnya pegawai itu di perusahaan di tempat processing yang saya pakai cuma tinggal 1 orang. Saya pun tidak ada produksi, akhirnya uh, tukang jahit saya disuruh pulang, gitu kan. Tapi ya saya bilang nanti kalau ada orderan balik lagi. Tapi alhamdulillah mau Natal ini tiba-tiba dasar rezekinya kali penjahit tukang jahitnya. Dan sekarang itu sudah kembali 6 orang. Dan mereka senang lagi dapat income. Jadi ya terima kasih kepada yang memesan karena bukan untung buat saya, tetapi untung juga buat para penjahit, orang seniman-seniman juga. Karena mereka adalah, kalau menjahit tas ya kayak seniman ya. Harus ini. Dan mereka mendapat income. Dan sekarang senang sekali gitu kan. Itu. Nah, kalau bahan bakunya ini kan ada banyak ya. Motifnya banyak, turunannya banyak. Oh, ini ada kurasi craft, pernah ketemu Mbak Ed juga kata di pameran. Halo. Oke, jadi maksudnya kalau kolaborasi tadi jadi solusi untuk sistem produksi. Nah, kalau bahan baku kan tetap nih dari Niora. Artinya Mbak Ed yang in charge langsung. Nah, kalau itu nentunya dan ngejaganya, pengelolaannya gimana sih Mbak? Kain tenun itu nyimpennya kah atau nyetoknya, kalau udah berapa stok yang ini baru diambil, itu ceritanya gimana tuh? Boleh dibagikan nggak ke kita? Kalau saya pengelolaan di rumah, saya taruh memang di tempat yang selalu, ya di tempat, terus maintenance-nya saya selalu buka tutup. Artinya supaya tidak lembab atau apa. Ada yang saya menggunakan kayak kayak kertas, dibungkus jadi lagi kertas, terus kemudian secara reguler saya jemur gantian, gitu kan. Kalau ada kelamaan, karena ada beberapa kain yang memang saya tidak jual. Saya punya motif yang 52 itu saya punya semua dan saya tidak jual. Jadi saya untuk koleksi saya sendiri gitu kan. Nah, gitu, ada yang khusus koleksi juga. Saya koleksi juga, ada kalau menarik dan ada ceritanya itu, dan apalagi jelas itu dari mama yang sudah tua, bahkan mama di sana sudah nggak ada lagi, saya simpan kayak gitu. Jadi saya punya cerita-cerita juga di tenunnya. Nah, nanti kalau misalnya ya di tempat produksi sendiri itu saya kan ini kain ya pengambilan motifnya biasanya saya arahkan juga kepada di sana. Jadi pada saat misalnya saya order, saya duduk sama mereka dan saya mengambilkan motifnya seperti ini. Misalnya ini yang motif diambil, dan kemudian supaya tidak ada limbah, bagaimana kain 1 lembar itu sisanya cuma harus sedikit gitu. Itu yang memang butuh kadang seharian saya harus duduk hanya membuat tas, ngepasin kain di dalam tas gitu kan. Karena supaya tidak ada limbah. Kalau sayang kan, kainnya ada limbah. Ya. Nah, kain sisanya saya tidak buang. Saya jadikan perintil-perintil kayak apa kayak gitu kan, seperti itu. Jadi saya nggak buang juga. Ya. Oh, oke. Itu dijual lagi nggak perintil-perintil itu atau pakai sendiri? Kadang-kadang saya pakai sendiri, nanti untuk dijadiin pitanya pada saat misalnya ikat, untuk mengikat atau jadiin jadiin pita atau apa pada saat jadi kado itu di paket atau yang paket dikirim gitu. Nah, kalau bisa misalnya yang kecil bisa dijadikan dompet, saya bikin dompet. Nah, jadi kalau tas besar nanti sisanya yang kecil-kecil saya jadiin tempat kartu nama lah apa gitu. Dan saya bisa jual juga. Jadi menjaga hubungan manusia dengan alamnya di bagaimana kita memperlakukan bahan baku tadi. Iya. Sampai nggak bersisa. Ya, sampai nggak bersisa. Irit ibu-ibu ini memang. Ibu-ibu begitu memang, dia nggak mau rugi.
jadi stereotip gitu. Tapi ya dia jadi Nggak mau pita, rugi. kalau Iya, tiba-tiba betul. agak besar dia bisa jadi dompet, bener juga ya. Terus kalau misalnya nih Mbak Eet, kalau cerita soal bahan baku yang dalam hal ini kain tenun ya, itu Hmm. tuh Mbak Eet pernah megang berapa sih di stok paling besar gitu? Paling besar ada berapa? Mungkin sampai 100 helai kain kah? 200, 1000 jangan-jangan? Enggak, saya nggak pernah sampai ribuan. Paling Oh banyak nggak saya pernah? 300. Paling banyak 300. Itu yang paling banyak dulu saya 300. Oh 300. 300 Iya, helai kain itu saja ya? Bisa iya, jadi iya. berapa tas kalau satu kainnya? Kebetulan waktu itu bukan hanya untuk tas aja, karena ada Hmm. teman yang saya mencoba memperkenalkan tenun ikat sika kepada seorang apa penggiat, penggiat wastra yang dia membuat pakaian, saya tidak harus sebutin, dan dia awalnya saya kenalkan nih tenun ikat sika, belilah dari saya dan harganya sekian gitu kan, dan dia ini sekali beli dari saya misalnya 50 uh, sampai banyak lah. Misalnya kalau beli itu 50, 20 seperti itu kalau beli. Nah, uh, lama-lama saya kenalkan. Saya bilang, "Kamu ingin kenal dengan apa? Di tempat pembuatnya. Coba main ke Maumere." Akhirnya dia main ke Maumere dan alhamdulillah mereka berlanjut membeli ke sana. Tidak membeli ke saya Hmm. lagi. Saya nggak apa-apa. Ya, bagi saya nggak rugi. Karena apa? Saya sudah memkenalkan dan mereka berlanjut dengan membeli dengan komunitas. Saya mencari lain lagi rezekinya gitu kan, seperti itu. Oke, jadi selamat malam teman-teman semua yang mungkin tadi bergabung di tengah. Saya Theo, PM dari Duanyem dan Teknologi. Malam hari ini kita ada di IG Live ini bersama Mbak ES, owner dari Nyora Indonesia. Buat yang mau tanya, boleh langsung ketik di uh, kolom komen. Oke, jadi 300 waktu itu paling besar. Kalau sekarang stoknya lagi ada berapa nih Mbak ES? Sekarang paling cuma 100-an. Itu disimpannya di rumah, Di rumah, gudang. di rumah, di rumah, di rumah, di lemari yang cantik. Karena Oh, harus ditimpan yang cantik dong, nanti dimarahin mama-mama. Karya ini jadi harus buat disimpan. mama-mama. Iya, supaya mereka juga karyanya dihormati. Saya simpan di tempat yang baik, gitu kan, seperti itu. Oke, jadi buat mama-mama yang dari di KNTT yang sedang dengar, ah ini video baru nih, langsung luar biasa Bu Eet katanya. Jadi memang Ya, beliau disimpan, yang dari, dipasang dengan baik. dia dari Maumere. Iya, Halo Mama, jadi Ibu. halo Mama. Jadi disimpan dengan baik dan tidak disisakan. Jadi eh, kecil-kecil juga dipakai yang peritilan-peritilan itu untuk jadi eh, bisa Oke. ikat lah, bisa bahan yang lain. Oke, ini ada juga dari salah satu pendengar kita dari Muhammad AS. Bagaimana strategi marketingnya Bu? Nah, Mbak Eet gimana nih? Kalau marketing jualannya Niora ini gimana? Untuk marketing tadi, saya hanya menggunakan Instagram, tapi tadi Instagram itu hanya untuk men-show-kan aja produk, tetapi sebenarnya uh, saya lebih banyak tadi produk saya dibuat berbentuk custom atau pesanan gitu kan, seperti itu. Jadi saya tidak banyak stok. Nah, marketing saya yang pertama dari teman ke teman itu yang paling ini, terus kemudian saya harus banyak berteman, bergabung dengan orang, bercerita, dan saya sendiri harus jadi kapstok. Kemana-mana saya harus menggunakan tenun ikat. Saya harus menggunakan tas tenun ikat, atau pakaian, atau selendang, dan bahkan saya ke kantor, istilahnya kalau harus saya ke sekolah, saya pakai sarung. Jadi kita sendiri Oh, harus, ya, kita sendiri harus memakai itu, hal kita harus jadi kapstok. Kita menunjukkan ke orang bahwa itu. Yang kedua ya tadi saya ikut pameran juga, ikut pameran-pameran, tapi nggak sering ya karena pameran tuh mahal banget gitu kan. Tapi saya ikut juga pameran-pameran. Terus saya juga kenal-kenalan dengan teman-teman, naruh produknya di toko teman dan segala macam. Nah, satu hal karena kompetisi juga semakin banyak ya,
saya berusaha untuk ada main diskon yang cukup lumayan ya, cukup diskon gitu kan supaya cepat perputarannya. Karena saya lebih mementingkan perputaran cepat ketimbang saya stok banyak, untungnya banyak tetapi terjual sedikit gitu kan, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada company yang misalnya penggiat wastra membutuhkannya, saya butuh tenun untuk dibuat produksi lagi, saya kasih harga khusus gitu kan untuk mereka. Sampai sekarang masih. Jadi kadang-kadang ya dipesenin cukup misalnya 10, 20 itu kita masih rutin untuk memberikan kepada mereka dengan harga margin yang untuk dengan retail berbeda. Nah itu yang saya. Nah, dan kedua marketingnya itu storytelling. Storytelling itu menarik. Ini kadang-kadang yang menarik, mungkin ini Bu Sherly juga pernah dulu. Ini orang harganya berapa misalnya? Oh harganya 1.500.000 atau 2 juta. Wow mahal sekali. Tapi kalau kita ceritakan story-nya segala macam, mereka langsung yang tadinya tidak tertarik, orang akan jadi beli. Jadi kita harus belajar behind the product. Storytelling itu mendorong orang menjadi value, nilai. Itu belajarnya katanya. Dan saya sudah buktikan ya. Jadi awalnya dia masih enggan, tiba-tiba dengar ceritanya akhirnya jadi beli gitu. Itu Mbak ya, buktikan. Betul. Iya, betul. Itu, betul. Kalau tas memang satu lagi, kita harus main kualitas. Kualitas juga, kerapian, ini. Terus kemudian kalau perempuan tuh nggak mau sama, kebanyakan. Kalau sama nanti ada 2 orang sama. Nah, saya walaupun motifnya modelnya sama, misalnya, saya mainnya nanti kulitnya yang satu saya bedakan, patternnya saya bedakan, yang satu ngambil atasnya, yang satu saya ngambil bawahnya. Jadi orang akan tidak akan sama. Padahal ini satu kain, cuma beda arah gitu kan ininya. Nah itu main di situ. Jadi harus tahu ibu, kalau sama nanti ibu-ibu pasti pergi ke Ondang atau pergi kemana jalannya, tasnya sama. Nah kalau di tempat saya Niora, ini jadi promosi nih, tidak akan ada yang sama, tidak akan ada yang sama. Gitu. Saya selalu memproduksi satu. Jadi kalau misalnya mau buat satu pun silahkan bawa sampel, nanti saya bisa buatkan. Oke. Jadi artinya buat nona-nona, ibu-ibu yang mau belanja di Niora Indonesia, jangan khawatir, pasti dapat produk unik ya. Ya, betul. Tadi dari cerita kita soal semua channel jualan, semua channel marketing, dari sosial media, Instagram makanya, dari Mbak Eetnya sendiri kemana-mana membawa produk itu, lalu dari cerita mulut ke mulut, sama dengan menggunakan si storytelling tadi. Nah kira-kira kalau boleh nih Mbak bongkar dikit lah, dengan segala macam cerita itu, terutama di musim-musim Lebaran dan Natalan akhir tahun begini, itu kan katanya tadi paling rame. Itu angkanya sampai di berapa sih penjualan produknya kira-kira? Di berapa buah? Kalau Lebaran terutama ya, kalau Lebaran itu kan saya mainnya kayak, Lebaran tuh orang pakai kerudung. Jadi saya mengeluarkannya pasmina. Jadi saya bikin kado, judulnya kado buat sahabat dan keluarga, isinya adalah pasmina. Jadi jangan jarang kain gini. Jadi pasmina lebih murah gitu kan, seperti itu. Sudah dikemas cantik. Dan ya setiap itu saya bisa, kalau Lebaran kemarin saya bisa sampai ngeluarin ya di atas 20 lah saya bisa ngeluarin untuk tenunin pasminanya, dan habis, saya tidak punya stok lagi waktu itu. Sampai maaf tidak ada lagi gitu kan. Karena itu pesanan untuk pasminanya. Ini mungkin terus yang Natalan ya saya kalau Natalan saya kebetulan kan ya punya stok yang ada itu lebih ke custom gitu kan, di custom. Nah untuk Natalan ini saya untuk tas ya tas saya di atas 1 juta. Itu untuk pesanan di atas 30 untuk Natal. 30 buah ya? Ya. Wow. Oke. Ya lumayan buat saya, lumayan buat penjahit, alhamdulillah.
Oke Mbak Ed. Nah ini tadi jadi teman-teman begitu ceritanya. Ini buat semua yang masih bertahan. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung aja Tadi diketik di ada kolom komennya. kayaknya Ada ada nih yang beberapa tanya komen. apa Oh selain kulit bisa digabungkan dengan pernah iya, menggabungkan dengan apa? Ya, saya ya itu pernah dari Rick menggabung. Daneta 21. Nah, gimana Ya, Mbak Ed? saya pernah menggabungkan dengan kanvas. Itu karena pesanan. Waktu itu ada event, terus kemudian dia punya budgetnya sekian, terus mau menggunakan tenun. Kalau pakai kulit, saya bilang uh, saya juga jangankan untuk bayar pegawai tidak bisa gitu kan. Akhirnya saya inisiasi pakai kanvas gitu kan. Kanvas lebih murah gitu kan. Nah, untuk yang lain saya mau coba sebenarnya pakai ini, pakai anyaman. Sekarang sudah mau coba bikin amannya, saya baru bikin satu prototipe anyamannya. Karena saya kan juga harus cari anyamannya ke Kalimantan, kemana. Nah, ini kan di sini juga ada mitra-mitra yang bisnisnya apa, anyaman bisa berkolaborasi nanti bentuknya. Tetapi kita lihat juga, jangan sampai saya juga uh, tas saya apa saya membuat sesuatu yang sama dengan teman-teman pebisnis yang lain. Saya juga harus lirik dong. Iya. Jadi semua sama-sama punya daya tarik dan daya tawar Betul. tersendiri. Iya, saya harus pinter. Ibu Dolaris, Bu Wati, di sini ada Ibu Wati nih, penggiat wastra juga. Halo Ibu Wah, Wati. dia mau ekspor ke Swiss nih, beliau. Dengan tenunnya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Veda Oditya nih. Veda Oditya menyampaikan pertanyaan. Ya, malam hari ini semangat betul nampak. Mbak Veda ini makasih atas antusiasnya. Bu Eet, ada tips nggak untuk teman-teman UMKM? Nah, jadi mungkin beliau sesama pemain UMKM juga nih kayak. Gimana? Dari Iya. Mbak Eet gimana? Saling Uh, menyemangati. ya tipsnya tadi. Pertama, ya jangan ragu, jangan untuk berjualan, harus tetap semangat. Terus kemudian yang kedua, produknya harus punya ciri sendiri. Harus punya ciri sendiri, artinya ya asal jangan bikin produk tetapi tidak punya ciri sendiri, harus punya ciri khas sendiri gitu. Itu yang ini kan. Terus yang ketiga ya harus lihat uh, konsumennya siapa. Awalnya saya bikin tas yang harganya kalau dijual saya 5 juta. Gak ada yang beli. Saya wah ketinggian gitu kan. Lalu saya turunin. Dan ya dengan kualitas yang sama tetapi saya bisa harga yang lebih terjangkau. Terus kemudiannya awalnya saya kekeh membuat tenun tas sendiri, desain sendiri, saya jual. Sekarang enggak terbuka. Sekarang kayak orang mau bikin tas sama saya membuat cuma satu dengan misalnya custom itu juga bisa. Nah itu kita harus kreatif terus, berkreasi terus. Yang penting lagi yaitu promosi aktif di Instagram, terus kemudian ikut juga karena customer itu kadang-kadang kita harus jemput bola ya. Kita harus banyak berteman, jangan takut bercerita, takut kalau berteman ya bawa tas lah buatan produk sendiri Ya, dipakai. terus paksa temen beli enggak, Mbak? Nah, ya Sampai dipaksa biasalah. nggak temennya beli? Pasti dia nanya, tasnya bagus, iya dong buatan gue, mau nggak gitu kan? Mulai ibu-ibu di situ mulai jualan. Oke. Itu. Jadi terus yang penting lagi jangan lupa usaha UKM tuh kadang-kadang lupa dengan administrasi seperti saya awalnya. Jangan lupa ya, kita harus mulai mencatat jangan uangnya itu tidak antara uang dapur dan uang bisnis berseliweran. Jadi harus ada pencatatan. Penting nih. Oke. Nah, jadi itu berbagai macam tips-tipsnya untuk sesama penggiat UMKM ya. Sebenarnya kalau dari skala juga Duanyam ini juga masih UMKM sih Mbak Ed. Wah, kalau Duanyam bukan UMKM lagi tuh mah. Ya, secara definisi hukum masih UMKM. Jadi memang tantangannya banyak kalau UMKM ini sedikit cerita ya kan, apalagi kita bicara soal
gimana kita mau budaya ini jadi nilai-nilai budaya dari anyaman tadi jadi sesuatu lifestyle baru gitu di masyarakat kan. Ya kalau kawan-kawan juga tertarik, nanti tinggal lihat mau belanja dari duanya, mau belanja dari Miura Indonesia. Kalau bisa close IG Live ini, belanjalah dari salah satu. Kalau bisa dari dua-dua ya bagus. Silahkan. Ini terus promosi, ini langsung mengamalkan nilai-nilai yang diajarin Mbak Eet. Oh iya, kalau teman-teman yang yang mau membuat tas jual lagi, saya bisa loh. Betul, saya bisa. Saya kasih harga untuk jualan tentunya. Jadi kalau misalnya, saya mau jual lagi, bikin tas di saya bisa. Silahkan. Wah, langsung promosi ya. Gara-gara dibuka sih ya. Kan kita bicara soal usahanya Miura, nilainya Miura, dan tadi dari awal banget. Nah, mungkin ini minta sharingnya juga dari Mbak Eet. Pasti semua itu kan ada jatuh bangunnya ya. Tadi di luar dari masa pandemi yang sempat sepi, walaupun Lebaran sama Natal ini kayaknya agak bagus nih jualannya. Kalau kesulitan yang ditemui sepanjang dari pertama kali memutuskan pengen jualan produk turunan tenun ini, Mbak, sampai sekarang, kira-kira ada cerita-cerita apa aja, kesan-kesan dan mungkin yang bisa dibagikan ke kita gitu, Mbak? Ya, sebenarnya awalnya, karena tadi saya bilang, saya memulai dengan usia yang sudah bukan anak muda lagi, 50 ya. Program-program pemerintah, setiap ada pameran, ada program. Pada saat pertama kali saya ikut pameran kan terlalu mahal ya, kalau misalnya ikut pameran. Jadi, ada pun yang gratis untuk anak muda. Ya, kebetulan di belakang saya ada anak mahasiswa. Sodorin aja anak mahasiswa. Jadi saya di belakang. Jadi anak mahasiswa itu bilang, kata teman-temannya, kamu pamerannya selalu diantar emaknya ya, katanya gitu. Jadi itu tantangan bagi saya, karena program sekarang itu kebanyakan anak muda. Anyam kan anak muda semua, itu keren. Jadi, boleh sombong lah. Tadi ada Mbak Hana di sini. Apa masih ada Mbak Hana? Iya. Ada banyak tadi, ada beberapa juga. Ada Ayu juga tadi. Iya. Terus Nah, itu tantangannya. Kita harus bersaing dengan anak-anak muda milenial yang penuh kreasi, pintar-pintar. Sedangkan saya pun akhirnya karena saya supaya tidak mahal, saya harus belajar memotret sendiri. Itu tantangannya. Saya bagaimana mengelola Instagram. Saya mengelola sendiri, saya bikin memotret sendiri semua, dan saya harus belajar gitu kan, seperti itu. Nah, itu yang halo Mbak Hana. Jadi tantangannya saya harus tetap belajar. Nah, yang kedua ya tadi tantangan pada saat musim pandemi seperti ini yang paling memang susah. Saya sempat off itu waktu itu mau ada pameran, saya sudah stok banyak membuat tas, tapi pameran tidak jadi akhirnya di JCC. Nah, akhirnya ya stok banyak, saya stop ini juga, tetapi ya saya berkreasi gitu kan. Akhirnya ya saya coba bikin kado hadiah ulang tahun lah, apalah gitu kan, seperti itu. Ada-adain aja, makanya setiap bulan saya bilang, bulan ini ada apa ya? Oh, bulan ini hari ibu, mestinya saya bikin kado hari ibu. Kemarin saya bilang saya mau tahun baru, ada event-event hari di setiap bulan ada, kita ngintip-ngintip gitu kan. Nah, itu dijadikan momen bagi saya. Itu memang kesulitannya. Nah, itu ya tentu saya pikir kalau masalah produk itu sekarang nggak susah. Dimana kalau di Flores itu ada uang, ya ada barang, itu gampang banget gitu kan, seperti itu. Cuma kadang-kadang kalau kita masalah transportasi menjadi masalah juga. Ini punya story yang sedikit jelek juga. Jadi saya kalau mengirimkan misalnya pemesanan tanggal sekian, terus kemudian saya butuh barang tanggal sekian. Pengiriman di sana agak sedikit istilahnya nggak dipastiin. Jadi saya juga harus timing. Jadi waktunya harus panjang. Nggak bisa, padahal misalnya perusahaan pengiriman itu 2 hari udah nyampe. Tetapi kenyataannya kadang-kadang ya ada aja gitu kan, seperti itu. Itu tantangannya. Sehingga saya juga kadang-kadang ya kena komplain sama orang karena barang yang dipesan tidak sesuai dengan ini. Nah, tantangan lagi,
orang itu kan misalnya, oh saya pingin motif seperti ini, warna seperti ini, bikin berapa banyak misalnya. Tapi datangnya nggak sama. Nah, ya nggak bisa lah. Ini kan apa? Ini handmade, nggak bisa dibuat dengan benar persis kayak kembar atau kayak pabrik gitu kan. Tapi itu menjadi tugas kita sebenarnya untuk menyampaikan kepada mereka sebelum mereka memesan dan sebelum menyatakan bahwa saya sanggup untuk memenuhi pesanannya, bahwa tidak bisa produk itu dijadikan kembar 100% karena handmade. Kita harus menjelaskan dulu kepada mereka. Itu tantangannya sebenarnya banyak sekali ya. Selain salah satunya ya tadi, sekarang ini kan kompetisinya banyak sekali ya. Itu menjadi tantangan. Makanya kreatif gitu kan. Bahkan saya bilang, wah bikin sekarang lagi ide-ide apa lagi gitu. Setiap saat harus bikin berkreasi terus gitu kan. Ya, begitu. Iya, Bu. Jadi Mbak Eet ini Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang banyak mendengarkan sekarang, yang satu hal yang paling ini sih, segala macam tantangan tadi itu kan udah Mbak Eet ceritain nih ke kita. Tapi artinya kan itu sudah dilalui, makanya Mbak Eet tetap ada di sini. Jadi makasih untuk usahanya dan inspirasinya lah kalau dari kita ya, yang masih lebih junior ini gitu ya. Jadi saling memacu semangat juga satu sama lain. Kalau Mbak Eet ngelihat, kita juga ngelihat, jadi harus semangat karena ngelihat yang muda-muda gitu. Kita ngelihat kadang kan usia itu bukan maksudnya membahas usia ya Mbak Ed, tapi usia itu nggak bisa bohong, ada kematangan emosi di sana yang datang. Jadi makasih buat Mbak Ed, ini banyak sekali juga dari para pendengar dan semua peserta yang live itu apresiasi untuk kita, dan sebagai informasi buat teman-teman, Mbak Ed ini tergabung dalam komunitas kreologi. Jadi kalau mau bergabung juga di komunitas kreologi, ini saya masukkan linknya di chat, sebentar lagi saya pin. Nah, mumpung waktu juga sudah ini, kalau misalnya boleh dari Mbak Eet ada mungkin kata-kata penutup lah untuk sesi kita malam hari ini. Oke. Waktu cepat banget ya. Iya, nggak berasa, saya juga udah diingetin nih barusan. Oke. Udah habis waktunya. Ya, terima kasih tadi kepada waktunya dan tetap semangat walaupun kondisi seperti ini. Justru pada kondisi kita susah seperti ini untuk pandemi ini, justru untuk berpikir, berkarya, mengkaji bisnis kita seperti apa. Nah, yang kedua, jangan takut belajar dari anak muda seperti saya yang sudah merasa usianya hampir sama dengan saya, pebisnis. Jangan takut belajar dari anak muda, karena anak muda itu sekarang lagi fresh, jadi perlu kita belajar dari mereka. Tadi saya kembali ke Ibu Sherly dari Maumere. Bu, ayo gabung di kreologi, Bu. Kita sama-sama di situ. Ya, bisnisnya juga oke. Itu ada link daftarnya, Bu. Iya, Ibu Sherly. Jadi jadi tetap semangat dan kita sama-sama berkarya dan menjadi pencinta wastra yang setia. Gitu aja. Oke. Ya. Kasih Bu Wati, Bodolaris. Jadi malam hari ini nggak terasa udah 1 jam berlalu. Jadi dari Du Anyam sebagai sebuah kewirausahaan sosial yang berbasis kerajinan tangan, kita juga memahami kendala UMKM itu kan dalam manajemen lah. Tadi Mbak Ed juga sudah banyak cerita masalah ordernya, produksi, inventory, pengiriman, sampai financing dan yang lain-lain. Jadi dari sana kita kembangkan ke kreologi sekarang, sehingga kreologi ini bisa jadi sebuah ekosistem yang mensupport juga semua UMKM yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Nah, Mbak Ed ini tergabung di dalam komunitasnya. Buat teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang tertarik bergabung, itu ada link pendaftarannya, ada di bawah. Nah, ini sudah di bawah ini. Dan lagi luar biasa malam ini, nggak kerasa 1 jamnya. Makasih Mbak Eet, makasih Niora Terima Indonesia. Kasih.
Ya, jadi saya terima dari kasih. Duanyam Kreologi undur diri malam hari ini. Sampai bertemu di kesempatan Sampai berikutnya. jumpa, bye-bye. Ya, Salam. Terima malam kasih. semua. Mbak Hana, terima kasih Nona. Yo. Ya, yuk.